Hai, video ini akan dimulai dalam 5 detik lagi. So, subscribe sekarang bagi yang belum. Go, go, go. Thank you so much. 3, 2, 1, action. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aurelia dari kelas 11 IPA 1 SMA Taruna Terpadu. Saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan kesehatan dari luar dan gangguan pada sistem imunitas. Jangan lupa di like and comment ya. Pertama, perlindungan kesehatan dari luar. Untuk menjaga tubuh dari serangan penyakit, kita tidak hanya mengandalkan pertahanan dari dalam tubuh saja. Kita dapat melakukan pencegahan penularan penyakit sebelum penyakit memasuki tubuh kita dengan cara seperti berikut. 1. Antiseptik. Apa sih antiseptik itu? Antiseptik merupakan bahan kimia yang digunakan secara langsung pada kulit dan dapat membunuh bakteri. Bahan kimia ini berkonsentrasi rendah sehingga dipastikan tidak berbahaya bagi kulit. Seperti Dettol, Antis, dan sabun mandi cair. 2. Disinfektan. Apa sih disinfektan itu? Disinfektan merupakan formulasi kuat bahan kimia yang dapat membunuh mikroba yang ada di benda mati, seperti membersihkan gagang pintu dan membersihkan lantai. 3. Sterilisasi. Apa sih sterilisasi itu? Sterilisasi merupakan proses eliminasi seluruh agen penyakit yang dapat menular dari berbagai peralatan seperti bakteri, virus, dan cendawan. Gangguan pada sistem imunitas. Pertama, HIV atau AIDS. Apa itu HIV dan AIDS? HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu tahap akhir dari infeksi HIV yang disertai dengan gejala lain. Penyebaran HIV atau AIDS dapat terjadi melalui hubungan seksual, jarum suntik, dan transfusi darah. Pencegahan HIV atau AIDS yaitu hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, berhubungan seksual yang aman dan benar, dan menghindari mengonsumsi obat-obat. 2. Penyakit autoimun. Apakah kamu mendengar tentang autoimun? Autoimun adalah penyakit yang terjadi ketika sistem imun yang harusnya melindungi tubuh mengalami gangguan, sehingga malah menyerang sel, jaringan, dan organ penderitanya sendiri. Sampai dengan tahun 2014, 59,5% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit autoimun dengan 40 juta orang penderita. Umur berapapun bisa terkena autoimun, namun puncaknya terjadi di usia 20-30 tahun. Jika tidak diobati, autoimun akan menyebabkan kerusakan jaringan dan organ yang berat. Sampai saat ini belum diketahui penyebab pasti autoimun. Akan tetapi, diyakini disebabkan adanya interaksi kompleks antara beberapa faktor. Gejala autoimun bervariasi, namun ada beberapa gejala umum untuk mendeteksi autoimun, yaitu sampai saat ini penyakit autoimun belum bisa disembuhkan. Karena itu, pasien harus berdamai dengan penyakit ini dengan cara selalu berkonsultasi dengan dokter, selalu menerapkan pola hidup sehat. Dukungan moral dari orang-orang sekitar pasien juga merupakan penentu kesembuhan pasien. 3. Peradangan atau inflamasi. Dari sistem imun kita adalah memulai proses inflamasi supaya penjajah yang datang dapat diisolasikan atau dihancurkan, menyingkirkan puing-puing yang tersisa, dan proses penyembuhan dapat segera dimulai. Anggaplah suatu bakteri masuk ke tubuh kita melalui luka. Makrofag yang sudah siap di area tersebut akan mulai menelan bakteri-bakteri yang berusaha menyerang. Hampir secara langsung, sekelompok sel bernama mast cells atau sel mast yang mirip dengan basofil mengeluarkan zat kimia bernama histamin. Zat ini memicu dilatasi pembuluh darah di area tersebut sehingga jumlah darah yang menuju area itu akan meningkat, yang berarti jumlah sel darah putih yang datang ke lokasi pun meningkat.
Histamin juga mempunyai efek meningkatkan permeabilitas kapiler, yang berarti pori kapiler tersebut akan melebar dan sel darah putih lainnya dapat keluar dari pembuluh dengan lebih mudah, membantu teman seperjuangannya yang sudah bertarung terlebih dahulu. Selain itu, akan terjadi reaksi yang bernama pembengkakan. Secara medis dikenal dengan nama edema dan biasanya disebabkan oleh gradasi tekanan yang ada di antara kapiler yang tekanannya lebih tinggi karena dilatasi dan lokasi luka atau cairan interstisial yang mempunyai tekanan lebih rendah. Karena ini, cairan dari kapiler akan bocor ke tempat di mana tekanan lebih rendah dan menyebabkan bengkak di daerah tersebut. Sel-sel yang dibutuhkan untuk bertarung melawan penjajah sudah siap. Barisan pertama berisi neutrofil yang membantu membunuh lawan. Sel lainnya termasuk monosit yang berubah menjadi makrofag dalam 8 sampai dengan 12 jam. Neutrofil dan monosit akan membantu menghalangi infeksi dan bahkan jumlah neutrofil dapat menjadi 5 kali lipat dari jumlah normal dalam beberapa jam. Sekarang, di saat sel-sel yang bertarung telah mencapai lokasi luka, sel yang bertanggung jawab dalam menutup luka pun akan mulai bekerja. Ini termasuk faktor pembunuh. Pada dasarnya, setelah area luka yang didatangi bakteri dibersihkan oleh sel darah putih, yang harus dilakukan sisanya hanyalah regenerasi kulit dengan memperbaiki jaringan yang 4. Alergi. Respon kekebalan tubuh terhadap beberapa antigen dapat menyebabkan alergi. Antigen yang dapat menimbulkan tanggapan alergi dikenal sebagai alergen. Reaksi alergi dapat berlangsung cepat dan lambat. Contoh reaksi alergi cepat seperti alergi akibat tersengat lebah dan hewan kesayangan. 5. Penolakan transplantasi. Sistem kekebalan dapat mengenali dan menyerang apapun yang secara normal, berbeda dari yang ada di dalam tubuh seseorang, seperti organ dan jaringan yang dicabut. Contoh, transplantasi darah. Jika darah tidak sesuai dengan sistem kekebalan dari tubuh, maka dapat terjadi penolakan transplantasi. Defisiensi imun. Defisiensi imun mencerminkan kegagalan pewarisan suatu gen individu kepada generasi berikutnya. Kondisi tersebut ditandai dengan ketidakmampuan makrofag dalam mencerna dan menghancurkan benda asing atau patogen. Contohnya, virus influenza masuk ke dalam orang yang sehat, pasti imun yang ada di dalamnya akan menghancurkan virus tersebut. Sedangkan penderita defisiensi imun tidak dapat menghancurkan virus tersebut, maka penderita defisiensi imun dianjurkan untuk tinggal di lingkungan steril agar tidak terkena infeksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.